Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? So we are back again in this good occasions. We're gonna learn about the English subject. So I'm Fidar here, your teacher of English lesson. Today we're gonna learn about opinion and talk. Jadi selamat pagi semuanya. Hari ini kita kembali lagi belajar bahasa Inggris dan khusus untuk materi hari ini kita akan belajar tentang opinion and talk. Coba kita ulangi sama-sama. Opinion. Oke. Talk. Opinion and talk. Apa arti opinion? Oke, betul ya. Opinion is opini. Talk adalah pemikiran. Jadi sebenarnya dua hal ini sama saja. Opinion and talk. Sama-sama opini gitu ya. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Di sini menjelaskan apa itu opinion. Opinion is the way you feel or think about something. Opini adalah cara bagaimana kamu merasakan atau berpikir tentang suatu hal. Nah, ketika kita diminta pendapat tentang apa pendapatmu tentang pembelajaran jarak jauh. Nah, otomatis kalau ada pertanyaan itu kita diminta untuk mengemukakan apa sih opini kita. Opini saya tentang pembelajaran jarak jauh itu saya tidak begitu menyukai pembelajaran jarak jauh karena tidak ada motivasi di dalamnya. Nah, itu adalah opini. Itu contohnya seperti itu ya. Nah, untuk di dalam opini sendiri itu ada beberapa kata yang bisa kita gunakan. Di sini ada sekitar 7 ataupun 8 yang Bapak sampaikan. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi kita coba pelajari satu-satu ya, supaya teman-teman bisa lebih mengerti. The first, ayo kita sama-sama. Agree. Disagree. Believe. Reckon. Doubt. Assume. Think. Consider. Balik dari awal lagi. Agree. Disagree. Believe. Reckon. Doubt. Assume. Think. Consider. Oke, kita sudah mengetahui beberapa kata yang akan kita gunakan nantinya, dan teman-teman juga sudah lihat artinya di sebelah kanan itu. Agree artinya setuju, disagree tidak setuju, believe percaya, reckon memperhitungkan, doubt meragukan, assume berasumsi, think berpikir, consider mempertimbangkan. Nah, sekarang kita coba pindah ke slide berikutnya, dan ini memberikan contoh bagaimana cara menggunakan ekspresi opini dengan menggunakan kata yang barusan tadi. Oke, yang pertama kita punya kata agree, yang artinya setuju. Sebagai contoh, I agree what you are saying. Linda is a stubborn girl. Saya setuju apa yang kamu katakan tadi. Atau saya setuju apa yang kamu katakan. Linda adalah perempuan yang keras kepala. Nah, ini dia menggunakan kata agree sebagai bentuk opini dia. Mungkin pertanyaannya, Linda itu seperti apa sih? Nah, ada yang menjawab seperti ini, seperti ini, seperti itu. Dan ketika diminta pendapatnya, bagaimana pendapatmu tentang ketika diminta pendapatnya, Linda itu orangnya seperti ini. Menurutmu gimana? Nah, akhirnya dia bilang, I agree what you are saying. Saya setuju dengan apa yang kamu katakan. Linda is a stubborn girl. Linda adalah perempuan yang keras kepala. Atau kita bisa menggunakan kata disagree untuk menyatakan tidak setuju. Dengan contoh, I disagree. Linda might look like that, but she has good heart. Saya tidak setuju. Linda mungkin kelihatannya seperti itu, tapi sebenarnya dia punya hati yang baik. I disagree. Saya tidak setuju. Linda might look like that. Linda mungkin kelihatannya seperti itu. Tapi, she has good heart. Dia punya hati yang baik.
Selanjutnya, ada kata believe yang artinya percaya. Sebagai contoh, I believe Rinda can pass this situation. She is a strong girl. Saya percaya Rinda bisa melewati situasi ini. Dia adalah perempuan yang kuat. I believe, saya percaya, I believe Rinda can pass. Rinda dapat melalui. Rinda can pass. Dia dapat melalui this situation. Situasi ini. She is a strong girl. Dia adalah perempuan yang kuat. Atau kita bisa pakai kata recon. Dengan contoh seperti ini. I didn't recon this situation. If she could hold the anger, the thing wouldn't be happen. I didn't reckon this situation. Saya nggak memperhitungkan situasi seperti ini akan terjadi. If she could hold the anger, jika kalau dia bisa menahan amarahnya, the thing wouldn't be happen. Kejadian ini nggak akan terjadi. Nah, atau kita bisa menggunakan contoh yang lain seperti kata doubt yang artinya meragukan. I doubt your opinion about the weather today. Saya meragukan opini kamu tentang hari ini. Hari ini mungkin hujan, tapi bisa saja tidak. I doubt, saya meragukan your opinion, opini kamu about, tentang the weather today. Cuaca hari ini. Contoh lain, kita bisa menggunakan kata assume yang artinya berasumsi. Berasumsi. Sebagai contoh, I assume this pandemic will never end. Saya berasumsi kalau pandemi ini nggak akan berakhir. I assume, saya berasumsi, this pandemi ini will never, tidak pernah akan ended, tidak pernah akan berakhir. Oke, seperti itu ya. Kemudian yang umumnya juga kita bisa menggunakan kata yang paling mudah, yaitu think, berpikir. I think the scientists will find a vaccine to fight COVID-19. Saya pikir the scientists, para ilmuwan, will find a vaccine, akan menemukan vaksin to fight COVID-19, untuk memerangi COVID-19. Atau menggunakan kata consider, yang artinya mempertimbangkan. Our government still consider about the opening face-to-face learning. Our government, ini mohon maaf ya, slide-nya tidak lengkap ternyata. Our government still consider about the opening face-to-face learning. Pemerintah kita, our government still consider, masih mempertimbangkan, about the opening, tentang pembukaan face-to-face learning, pembukaan pembelajaran tatap muka. Consider. Oke. Nah, ini ada beberapa juga contoh, karena dalam opini kita nggak, dalam memberikan opini kita tidak setuju terus. Pasti kita juga kadang beropini sesuai dengan apa yang kita percayai, apa yang kita lihat, apa yang kita mengerti, sehingga mungkin memunculkan variasi yang juga tidak setuju gitu ya. Tidak hanya setuju saja. Itu contoh. I think I like Harry Potter movies because the magic seems so real. Saya pikir saya suka film Harry Potter karena sihirnya itu kayak nyata. Nah, sedangkan ada yang B bilang, I don't agree with you. Saya nggak setuju dengan kamu. I don't agree, atau kita bisa pakai di sini, I disagree. Harry Potter movies are just overrated. Saya tidak setuju dengan kamu. Film Harry Potter itu kelihatannya agak berlebihan. Nah,
Contoh yang lain juga bisa kita lihat di sini. I assume. I assume. Apa tadi arti kata assume? Oke, berasumsi ya. Saya berasumsi atau saya mempunyai argumentasi, sama aja. I assume playing PUBG is great because it is so much fun. Kita ulangi lagi. I assume playing PUBG is great because it is so much fun. Saya berasumsi kalau main PUBG itu keren gitu. Karena apa? Itu sangat-sangat mengasyikkan. Kemudian ada yang disagree bilang, I doubt playing PUBG is fun because people just end up fighting. Nah, ini yang meragukan, dia bilang apa? I doubt, saya meragukan bahwa kalau bermain PUBG itu menyenangkan. Kenapa? Karena dalam permainan PUBG, orang-orang di sana atau playernya di sana hanya berakhir dengan berkelahi terus. Contoh lain, nah di sini ada situasi ketika kita diminta opini kita, itu tidak hanya ketika di situasi yang bebas atau situasi yang informal saja. Sebagai contoh, ketika lagi ngobrol sama teman minta pendapatnya ini segala macam, kita bisa menjawab sesuai dengan pemikiran kita, sesuai dengan pemahaman kita, seperti itu ya. Dan yang pastinya juga ada situasi di mana itu kita berada di acara formal, acara debate gitu ya, atau acara debat seperti itu, di mana kita diminta pendapat kita tentang suatu topik. Bisa kita bilang, kadang kita bilang agree, setuju, atau kadang kita bilang disagree atau tidak setuju. Nah, dalam hal ini, dua hal ini mungkin sangat berbeda. Disagree menyatakan opini yang setuju tentang satu statement gitu ya, satu isu, dan di sisi lain ada kelompok yang tidak setuju atau disagree tentang suatu topik. Tapi dua-dua ini mempunyai kesamaan. Apa? Dua-dua ini mempunyai kesamaan, yakni membahas satu topik yang sama. Nah, kalau di slide teman-teman bisa lihat, di situ ada statement atau opinion, dan di sini adalah topiknya, gitu ya. Dan di dua tabel di kanan, tabel yang pertama tentang agree, yang artinya kelompok yang setuju, dan sebelahnya adalah kelompok yang tidak setuju atau disagree. Kita lihat sama-sama. Ada sebuah topik yang bilang smoking should be banned in the public place. Yang artinya merokok harus dilarang khususnya di ruang-ruang publik. Sekali lagi, rokok seharusnya dilarang khususnya di ruangan publik. Yang agree bilang gini, I totally agree that smoking should be banned in the public space. I totally agree that smoking should be banned in the public places. Saya setuju. Kalau merokok itu harus dilarang, khususnya di tempat umum. Yang disagree bilang, I'm sorry, but I tend to disagree with you on this. Mohon maaf, gitu. Saya cenderung tidak setuju. Saya cenderung. I tend to disagree. Saya cenderung untuk tidak setuju with you on this. Tidak setuju dengan kamu tentang pendapat ini. Nah, nanti kalau misalnya dipanjangin akan ada alasan-alasannya. Cuman kita nggak belajar itu nanti kepanjangan. Ya. Kita belajar tentang bahasanya aja dulu. Bagaimana dia bilang agree, kapan dia bilang agree, gimana dia bilang think, berpikir, ataupun kata-kata yang lain gitu. Nah, kita juga bisa lihat di sini contoh nomor 2. Bullying is so prevalent in most school. Bullying is so prevalent in most school.
perbuatan bully, gitu ya. Perbuatan bully hampir dilarang di kebanyakan sekolah. Yang agree bilang, I couldn't agree more with you. Saya apa? Nah, contoh yang lainnya. Di sini ada statement tentang bully ya, yang bunyinya, bullying is so prevalent in most schools. Yang artinya, perbuatan bully itu udah hal yang lazim di sekolah. Kemudian di situ yang satu kelompok bilang, I couldn't agree more with you. Saya nggak bisa setuju dengan pendapat itu, dengan pendapat yang kamu kemukakan. Yang disagree bilang, I think it would be wrong to generalize. Saya pikir itu bisa salah untuk digeneralisasikan. Contoh yang ketiga, di sini kita bisa lihat women, ingat ya bukan woman, tapi women shouldn't work. Women should not atau shouldn't work, yang artinya cewek tidak harus kerja. Intinya seperti itu. Yang agree-nya bilang gimana? I think so too. Saya sependapat, saya sepemikiran, seperti itu. Women should stay at home and take care of their children. Perempuan harusnya tinggal di rumah dan memperhatikan anak-anak mereka. Untuk yang disagree bilang seperti ini. I'm afraid I have to disagree with you on this. Saya khawatir saya harus tidak setuju tentang pendapat kamu ini. Selanjutnya, tentang contoh lain tentang Harry Potter. Tadi kita sudah bahas ya. Tapi di sini dibilang Harry Potter series is much better than Twilight series. Yang artinya film Harry Potter yang berseri itu lebih bagus daripada filmnya Twilight. Teman-teman tahu film Twilight ya, yang Dracula itu ya. Kalau bahasanya, kalau di Indonesia itu ya GGS lah istilahnya. Nah, yang kelompok disagree bilang, yes, I agree. Harry Potter series has much better than well-developed storyline. Ya, saya sependapat. Ya, saya setuju. Film Harry Potter itu sangat bagus. Itu lebih baik, gitu ya. Dan mempunyai storyline yang dikembangkan dengan baik juga. Yang disagree malah bilang, it's not justified to say because both have different plots. Saya tidak bisa menghakimi mana yang lebih bagus karena dua-duanya memiliki plot yang berbeda. Nah, itu yang disagree. Kemudian ada juga yang bilang, statement yang terakhir, topiknya adalah tentang online gaming should be banned. Online gaming should be banned. Yang artinya, game online harusnya ditiadakan, harus dilarang gitu ya. Yang agree bilang, absolutely right, it should be as distract students from studying. Yang agree bilang, absolutely right. Yang artinya, betul sekali atau itu apa ya?
Absolutely itu pasti, dan itu betul-betul harus dilarang, istilahnya seperti itu maknanya yang disampaikan. It should be as distract students from studying. Itu harus dilakukan. Karena apa? Karena itu merusak konsentrasi siswa ketika belajar. Distract, merusak atau mengganggu students from studying, merusak siswa ketika sedang belajar. Yang disagree bilang, I don't agree with you. It is a venue for students to develop their skills. Saya tidak sependapat dengan kamu. Online gaming, kata dia, adalah kesempatan untuk siswa mengembangkan kemampuan mereka. Nah, ini adalah bentuk formal ketika teman-teman dimintai pendapat guru atau pendapat uh, orang lain tentang suatu topik. Jadi teman-teman bisa menggunakan kata agree, I think, disagree, dan lain-lain. Di sini kita langsung aja review ya, biar teman-teman tidak pusing. Tadi kita sudah belajar opinion adalah cara kita bagaimana menyampaikan pemikiran kita, bagaimana kita menyampaikan rasa kita tentang suatu topik. Itu bisa jadi kita setuju, bisa jadi kita tidak setuju. Semuanya tergantung apa yang kita pahami. Kita bisa menggunakan kata agree, bisa menggunakan kata disagree, believe, reckon, doubt, assume, think, dan macam-macam. Silakan teman-teman dipelajari lagi, bisa buka di internet agar mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana cara menggunakan opinion and talk, ataupun teman-teman juga bisa membuka channel YouTube lain dan memperhatikan bagaimana orang-orang menggunakan kata mengekspresikan opinion dalam percakapan keseharian mereka. Oke, itu saja dari Bapak. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.